Pokoknya saya nggak mau main kalau nggak sama dia. Waduh, nggak bisa ganti wallpaper. Coba cek dulu, mungkin Windows-nya harus diaktifasi. Pengen aktifasi Windows original dengan aman? Cek cdkeysales.com. Gunakan kode voucher TNT untuk dapat diskon tambahan. Bayarnya gampang bre, bisa pakai OVO atau GoPay. Setelah pembayaran, kamu akan dapat serial number yang bisa langsung digunakan untuk mengaktifasi Windows kamu. Kalau ada kendala, bisa langsung chat customer service di websitenya yang akan siap ngasih solusi. Mau cari game atau software original lain juga ada di sana. Selengkapnya cek link di bawah. Sekarang udah aktif, bisa nih pakai foto telanjang buat jadi wallpaper. Main apaan tuh? Main game lah pastinya. Tapi yang saya maksud di sini bukan main game sama temen, tapi main game dengan karakter yang kita mau. Kalau bukan dia, kita jadi nggak asik mainnya. Macam kita main game Mario Bros. Nggak lucu kayaknya kalau nama karakternya bukan Mario, tapi Johnny misalkan. Ada sih ya. Satu game judulnya Zelda dari sejak awal rilis, tapi yang kita mainin dari dulu sampai sekarang karakternya namanya bukan Zelda bre. Dan itulah topik pembahasan kita kali ini. Bahwa saat kita main sebuah game itu sebenarnya kita terikat sama karakternya loh. Bukan sama judulnya, bukan sama gameplaynya, tapi sama karakternya. Kalau sampai ada sesuatu yang salah sama karakternya, mau sebagus apapun gamenya, ya bisa ngeflop juga kali ya. Namanya adalah game yang karakter bound. Bukan CPU bound, bukan GPU bound lagi. Dan saya baru tersadar tentang hal ini setelah main Resident Evil 9 kemarin. Ceritanya saya adalah penggemar Resident Evil dari sejak awal rilis di PS1. Waktu pertama kali muncul Resident Evil pertama langsung deh terikat sama Chris dan Jill. Begitu muncul yang kedua langsung jadi suka banget sama Claire dan Leon. Seri berikutnya 4, 5, 6 juga masih menggunakan semua karakter yang pernah ada. Dibolak-balik munculnya itu-itu aja dan kita seneng-seneng aja. Barulah Resident Evil 7 yang menghancurkan semuanya. Sebagai game horror dia oke banget, tapi sebagai pemegang judul Resident Evil saya agak susah menerimanya. Paling utama adalah karena saya nggak kenal sama karakternya. Lanjut ke Resident Evil 8 juga sama, malahan di situ ceritanya udah tambah aneh. Bagus-bagus ngelawan zombie, sekarang ngelawan manusia lalat. Tapi begitu Resident Evil 9 muncul dan bawa wajah Leon yang udah tua, nostalgianya langsung balik dan berhasil bikin saya melakukan pre-order game untuk pertama kalinya. Entah kenapa hanya dengan membawa wajah Leon yang udah tua aja bikin saya yakin bahwa game ini nggak akan mengecewakan penggemar Resident Evil lama macam saya. Dan ternyata benar sekali. Tapi apakah cuma saya yang merasakan hal ini? Kita ambil contoh Street Fighter. Dari awal muncul ada Ryu, Ken, terus nambah lagi Chun-Li, Guile, Balrog, M. Bison, dan banyak karakter lainnya. Dan mereka seolah harus ada di setiap game Street Fighter. Begitu muncul seri Street Fighter 3 yang membuang semua karakter lama, gamenya gagal. Orang susah menerima. Devil May Cry 1, 2, 3 jelas bikin player jatuh cinta sama Dante. Di seri keempat bawa karakter baru, Nero, tapi di dalamnya masih ada Dante klasik. Jadi masih oke untuk dimainin. Ceritanya berubah saat muncul DMC versi reboot di tahun 2013 yang ceritanya semacam Dante versi muda. Tapi di situ digambarkan penampakan dan personality Dante beda jauh seperti yang kita kenal sebelumnya. Dan ternyata gamenya gagal. Ternyata ngerubah personality karakter aja bisa bikin penggemarnya kecewa. Dan terbukti Devil May Cry 5 yang kembali ke original, walaupun ditambah dengan karakter baru, dia bisa sukses lagi. Contoh lain yang bisa kita jadikan contoh, Watch Dogs Legion. Dia boleh dibilang tidak sesukses kedua seri sebelumnya. Dan salah satu yang dianggap sebagai penyebab adalah soal karakter. Di seri pertama kita berperan sebagai Aiden, dan di seri kedua kita berperan sebagai Marcus. Tapi di Legion kita jadi orang random bre. Kalau mati ganti mainin orang lain. Saya sendiri nggak betah mainin gamenya karena alasan itu. Belum sempat saya ngerasain gameplaynya bagus atau jelek, tapi yang pasti dengan karakter yang nggak jelas kayak gini saya jadi males mainnya. Dan hal ini bisa jadi adalah benar. Bahkan game yang setiap serinya gonta-ganti karakter utama macam Final Fantasy, Far Cry, Battlefield, Assassin's Creed, poin paling pentingnya adalah ada karakter utama yang kita mainkan. Bahwa saat kita main game, dia adalah identitas kita. Cloud adalah saya, Aerith adalah cewek yang saya sukai. Atau mendingan Tifa ya. Jadi setelah dipikir-pikir, kayaknya memang bener bahwa game ini buat saya, karakter itu adalah sesuatu yang penting. Dan ternyata ini ada istilahnya loh. Character Driven Narrative. Sebuah pendekatan dalam pengembangan game yang menempatkan karakter sebagai pusat dari keseluruhan pengalaman. Bahwa cerita nggak hanya fokus pada mekanik atau dunia, tapi cerita dibangun mengikuti perjalanan dan interaksi karakter utama. Jadi saat kita main game,
game kita ini bukan sedang memainkan karakter, tapi kita sedang berperan menjadi karakter tersebut. Jadi akhirnya yang kita tungguin bukan petualangannya si Cloud, tapi bahwa kita akan berperan menjadi Cloud. Yang kita tungguin bukan judulnya yang Final Fantasy 7, tapi ini tadi karakter dan karakternya lagi. Kalau nggak percaya, coba aja kita bayangin nih ya, muncul game Final Fantasy 7 yang baru, tapi karakternya ganti semua yang kita nggak kenal. Rasanya kayaknya bakal kurang asik kali ya. Bahkan waktu dulu saya mainin Crisis Core, dimana kita jalanin Zack, itu masih bisa diterima karena dia masih ada ikatan emosional dengan Cloud. Kita nungguin gimana ceritanya Zack ketemu sama Cloud, gimana asal-usul cinta segitiga Zack, Cloud, dan Aerith. Jadi sekali lagi yang kita tungguin bukan Final Fantasy-nya, tapi spesifik cerita tentang petualangan karakternya. Hal ini dibawa ke arah lebih lanjut lagi oleh Nintendo. Bukan hanya sekedar karakter untuk kita mainkan, tapi karakternya dijadikan maskot brandnya, bre. Mario dan Zelda benar-benar dijadikan maskot utama Nintendo. Dan gak berhenti sampai video game. Strategi ini bahkan bisa menembus media lain. Karena keterikatan orang yang sangat kuat dengan karakter tersebut, maka mereka bisa dengan gampang menembus dunia anime, film, komik, bahkan menjalin kolaborasi dengan game lain macam Fortnite, Brawlhalla, dan segala macam game mashup lainnya yang menggabungkan banyak karakter dari beberapa game di satu judul. Dan hal ini gak akan bisa dilakukan tanpa ada keterikatan emosional yang kuat dengan karakter utama. Film animasi Final Fantasy Spirit Within contohnya. Iya, dia bawa nama Final Fantasy, tapi karena karakternya gak ada yang kita kenal, gak asik nontonnya. Atau film Hollywood Resident Evil. Walaupun mereka masukin semua karakter utama dari gamenya, bahkan dengan kostum yang dibuat semirip mungkin sama versi game, tapi karena mereka cuma jadi selingan, jadi figuran aja, sedangkan jagoan utamanya adalah Alice yang kita gak kenal sama sekali, filmnya jadi gak terlalu bagus. Yang ngalahin Nemesis kan kita, bre. Iya, Jill Valentine, tapi yang jalanin adalah kita. Begitu Jill-nya dijadiin figuran, iya kita gak terima lah ya, karena kita adalah Jill. Dan itulah kelemahan terbesar character driven game. Atau boleh dibilang dia semacam pedang bermata dua. Kalau dibikin dengan tepat, maka orang bisa terikat sekali dan akhirnya mau beli gamenya terus-terusan selama karakternya adalah itu. Tapi kalau ada yang salah dikit aja sama karakternya, macam tadi Dante yang personality-nya berubah, iya udah orang jadi gak bisa nerima gitu kan ya. Nah, ketergantungan player terhadap karakter utama ini juga bisa berpotensi menjadi masalah besar untuk franchise gamenya secara keseluruhan. Developernya jadi susah bergerak, susah berkreasi karena mereka harus terpaku sama satu karakter ini. Macam Resident Evil 9, dimana saat itu Leonnya udah digambarkan tua gitu ya. Terus mau dikemanain lagi? Apa iya beberapa tahun lagi Leon yang digambarkan udah umur 60-70 masih tetap jadi jagoan? Atau Street Fighter yang barusan beberapa waktu lalu kita bahas. Secara timeline harusnya umur Ryu udah 60-an, tapi sama pembuatnya ditahan di usia 40. Entah biar bisa lebih relate sama yang mainin, atau sengaja dibuat biar Ryu gak cepet mati. Nintendo bisa main dengan aman karena karakter Mario-nya adalah kartun, jadi gak tambah tua gak masalah. Dan pemainnya pun tidak menuntut realisme. Hampir sama seperti Doraemon atau Upin dan Ipin yang karakternya akan selalu anak-anak dan kita akan selalu bisa menikmati. Atau mungkin bisa aja ujung-ujungnya para developer menggunakan strategi ultimate cheat buat yang kehabisan ide. Bikin aja multiverse macam yang dilakukan Marvel. Peter Parkernya mau dibikin mati nggak masalah karena akan ada universe lain yang bisa dieksplor tanpa harus pusing mikirin pengantar ceritanya kayak gimana. Kira-kira gimana dengan kamu? Apakah kamu termasuk orang yang terikat dengan karakter atau main game bebas-bebas aja?